Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas masalah hubungan antar kelas. Hubungan antar kelas itu ada 3, asosiasi, agregasi, dan komposisi. Nah, kita akan bahas salah satu dulu, yaitu asosiasi. Asosiasi adalah hubungan yang saling tidak terikat. Kenapa tidak saling terikat? Karena hanya mengambil salah satu dari atribut kelas yang berhubungan. Misalkan kita mau hubungan asosiasi dengan mata kuliah 2 ini. Nanti mata kuliah 1 ini untuk yang agregasi. Nah, asosiasi panahnya itu adalah garis lurus saja. Nah, garis lurus ini sebenarnya garis lurus, cuman karena default dari saya pakai Power Designer jadi seperti ini. Nah, satu dosen itu mengajar satu mata kuliah. Artinya mata kuliah ini dosennya siapa gitu kan. Nah, di atribut mata kuliah kan mata kuliah ini dosen siapa. Berarti kan ada di sini ada atribut. Kalau asosiasi itu hanya mengambil salah satu atribut dari kelas dosen. Misalkan kita mengambil namanya saja, jadi hanya salah satu, misalkan nama dosen. Kalau tipenya di sini namanya string, berarti kita pakai string juga di sini. Itulah asosiasi. Kenapa nggak terlalu kuat? Karena hanya mengambil salah satu atributnya saja. Kalau misalkan kita panggil pakai nip, ya tinggal diganti nama variabelnya karena tipenya sama kan. Karena tipenya sama ya tinggal diganti nama atributnya aja di mata kuliah. Nah, itu asosiasi. Jadi hanya mengambil salah satu atributnya aja. Nah, terus kalau agregasi itu hubungannya kuat. Jadi sedang-sedang saja gitu. Kenapa kuat? Karena dia nggak hanya mengambil salah satu, tapi semua yang diambil. Artinya kalau diambil semua, berarti dia mengambil dia mengambil kelasnya kan. Nah, kalau agregasi itu belah ketupat. Ada belah ketupat garis lurus, belah ketupat. Nah, belah ketupatnya ada di kelas mata kuliah karena atribut dosen itu ada di kelas mata kuliah. Misalkan dosen. Jadi karena dia mengambil semua, berarti tipenya dosen. Itu kalau agregasi. Nah, sekarang kalau komposisi, misalkan nih, komposisi itu hubungannya sangat kuat. Sangat kuatnya kenapa? Motor itu, jadi mesin dan aki itu akan membentuk motor. Tanpa mesin dan aki itu nggak akan jadi motor. Maksudnya motornya ya nggak akan nggak akan utuh disebut motor gitu. Ya bisa sih dikatakan motor kalau nggak ada mesin dan aki. Nah, pertanyaannya kalau komposisi itu bukan pertanyaan sih, pernyataannya kalau komposisi, kalau misalkan motor dihancurkan, itu mesin dan aki dihancurkan, akan ikut hancur karena mesin dan aki itu ya kalau misalkan di dunia nyata ya bisa dikatakan bisa dikatakan motor itu bisa berdiri sendiri, mesin juga bisa berdiri, aki juga bisa berdiri sendiri. Tapi kan kalau misalkan kita secara nalar atau apa, kan mesin jalan tanpa mesin, motor jalan dengan mesin dan aki gitu kan. Terus kalau motor dihancurkan misalkan dibakar, yaudah mesinnya kan juga ikut hangus, akinya juga gitu kan. Nah, jadi kekuatnya di situ. Jadi kalau misalkan kelas yang dibentuk itu dihancurkan, maka kelas pembentuk juga ikut hancur. Itu artinya kalau misalkan
kelas mesin kelas motor itu nggak dibuat objeknya, juga nggak akan ada mesin dan aki itu. Jadi nggak ada motor tanpa mesin dan aki. Itu komposisi. Nah, gimana kalau kita ngoding ya? Nah, sekarang kalau kita ngoding dari asosiasi misalkan. Nah, kalau misalkan teman-teman buat apa namanya? Project dari NetBeans, ya silahkan buat project. Kalau misalkan teman-teman pakai NetBeans berarti buat project. Kalau misalkan teman-teman pakai Notepad++ atau Sublime, ya silahkan bikin folder lah. Nah, kita akan buat kelas di sini. Itu misalkan, nah kalau misalkan kayak gini, misalkan kita buat asosiasi kan, mata kuliah sama dosen, kita buat mana dulu? Kita coding mana dulu? Kita coding nggak bisa mata kuliah 2 dulu, karena logikanya ini kan ada hubungan ke dosen. Jadi dosen ini harus dicoding terlebih dahulu. Makanya kita harus ngoding yang ada hubungannya, yang tidak ada hubungannya dulu. Jangan ngoding yang ada hubungannya kemana gitu. Biar nggak bingung nanti. Kita buat dosen. Nah, dosen kita punya nip, terus nama. Udah ya. Nah, kita buat konstruktornya biar enak. Konstruktor, terus set name, set nama, get name, get nama. Get name, get nama. Nah, udah ada set name, set nama, get name, get nama, konstruktor. Oke. Nah, sekarang kita buat mata kuliah 2-nya. Mata kuliah 2. Nah, mata kuliah 2 itu ada kode, ada nama, terus ada nama dosen karena dia asosiasi, karena jadi kita mengambil salah satu atributnya aja. Kalau nama dosen berarti ya string kan, karena tipenya string. Kita buat konstruktornya kosong dan berparameter set kode, set nama dosen, get kode, get nama, get kode nama dosen. Ya kan, konstruktor udah semua kan. Nah, kita buat mainnya. Misalkan kita buat main, kita buat public static void main juga agar bisa di run. Terus kita harus ada dosennya dulu. Jadi dosen A misalkan dengan nip 111 ya benar. Terus misalkan namanya siapa ya, Kavi Sandoro misalkan. Oke. Terus ada mata kuliah 2 matkul, itu misalkan kodenya D3HG, nama mata kuliah PPO misalkan. Nah, nama dosen itu kan ngambil salah satu atribut. Nah, dosennya siapa? Objeknya dosen A kan ngambil apanya? Namanya, berarti .get nama. Nah, itu kalau asosiasi. Nah, coba kita run. Oh ya, maaf, belum di output kan.
matkul misalkan matkul apa gitu kan, matkul.get nama, terus dosennya matkul.get nama dosen. Jadi matkul WPO dosennya Kak Visantoro. Itu nah, asosiasi itu sebenarnya jarang digunakan karena apa? Ya ngapain kita harus ngambil salah satu atribut gitu kan, mending ngambil aja semua, ngambil semua kayak tadi, berarti kita pakai agregasi gitu kan. Yang biasa digunain itu ya agregasi, kalau enggak ya komposisi. Asosiasi jarang. Itu kelemahannya hanya mengambil salah satu atribut aja itu. Nah terus kita mau buat yang agregasi tadi kan kita pakai mata kuliah kan, mata kuliah ini atributnya sama, cuman bedanya di dosen. Dia dosen misalkan string kode, string nama. Nah karena agregasi kan mengambil semua, jadi tipenya dosen. Jadi dosennya siapa gitu, tapi ngambil semua, artinya kelas itu. Kita buat konstruktornya, terus kita buat setter getter, set kode nama, set dosen, get kode, get nama, get dosen. Nah jadi get dosen ini mengambil objek atribut atau atribut di kelas mata kuliah yang bertipe dosen gitu. Udah kan? Nah, sekarang kita buat di sini. Ini agregasi. Nah, kita pakai dosennya yang pakai itu aja ya. Berarti kita tinggal coding mata kuliah matkul misalkan matkul 2. Harusnya di sana. Nah, ini kodenya misalkan kodenya S1 HG, namanya PBO S1 misalkan. Nah karena dia bertipe dosen, maka dia ngambil objeknya dari dosen. Objeknya dosen apa? Dosen A kan, makanya dosen A gitu. Udah selesai. Nah sekarang tinggal kita tampilkan matkul, objeknya pakai matkul 2 dot get nama. Nah ini keuntungan agregasi, kita bisa ambil semuanya. Kita bisa ngambil nip, kita bisa mengambil nama karena kita mengambil objeknya. Nah misalkan kita keluarkan dosennya dengan nip gitu, katakannya gimana sih ya, pokoknya itu matkul 2 dot get dosen kan, get dosen, jadi kan ngambil dosen, terus get nip, terus dosennya dengan nama matkul 2 dot get dosen, karena kita tetap ngambil dosen, jadi kita harus ngambil get dosen karena dari objek mata kuliah dot get nama. Nah coba kita run. Nah ini yang tadi. Nah ini sekarang matkul WPO, dosen nipnya sekian, namanya Sandi Kak Visantoro, bukan Sandi Sandoro, maaf. Jadi itu agregasi, jadi semua diambil. Nah gimana kalau komposisi, gimana bekerjanya? Yang tadi motor dihancurkan, mesin sama aki ikut hancur. Terus kalau nggak ada motor, nggak ada tadi nggak ada mesin, berarti mesin sama aki itu pembentuk motor gitu kan. Terus kita buat,
yang ini dulu, apa namanya, yang bawah dulu, jadi nggak ada yang panah ke sini karena nanti, oh ya, ini atributnya ya mesin sama aki aja ya, sama merek lah. Oke, nah berarti kita buat mesin dan akinya dulu. Nah mesinnya misalkan apanya ya, cc nya aja lah, cc nya aja ya. Nah terus salah satu atribut aja lah kita buat, terus set cc, get cc. Nah sebenarnya teman-teman mau buat mau buat agregasi atau mau buat ini udah kan, mau buat komposisi itu terserah teman-teman. Jadi kalau misalkan masalah perdebatan atau perdebatan contoh gitu kan, ini agregasi atau komposisi, nah itu terserah yang mikir mau atau yang ngoding. Kalau yang ngoding mau pengen komposisi, iya mangga, mau asal masuk logika aja. Kalau mau buat agregasi ya silakan gitu. Misalkan aki ada apa, aki itu apa sih, tegangan. Kita pakai string aja ya, nanti ada hz, berapa hz gitu. Oh, get tegangan sama konstruktornya lupa dah kan, mesin sama aki. Nah kita buat motor. Nah mesin dan aki itu pembentuk motor. Oke, jadi atributnya misalkan ada merek, terus ada mesin dan aki. Nah kenapa yang aku bilang komposisi itu mesin, aki itu nggak akan ada tanpa motor, itu karena itu nggak bisa berdiri sendiri kan, mesin aki itu nggak bisa berdiri sendiri, harus ada motornya. Nah nanti di sini bedanya. Terus kita buat konstruktornya. Nah kalau konstruktornya seperti ini, lihat parameternya mesin terus parameternya aki gitu kan, artinya nanti pembuatan objeknya sama kayak agregasi ya nggak, karena kita ngambilnya nanti dosen A gitu kan, dosen A udah ada, nanti kalau misalkan motor ya kita buat mesinnya juga kan, mesin aki itu artinya bisa berdiri sendiri gitu. Nah kalau komposisi itu bukan mesinnya tapi atribut dari si mesin tadi apa, cc kan. Terus kalau aki tegangan. Nah bedanya komposisi sama agregasi pembuatan objeknya. Kalau komposisi itu di dalam kelas motor, makanya tanpa motor mesin gak akan ada. Kok ini ACC sih, cc masuk, sorry, C. Nah, jadi mesin nggak akan ada tanpa motor. Kenapa? Karena pembuatan objeknya di dalam motor. Bukan di dalam motor, maksudnya pembuatan objeknya di dalam kelas motor, bukan di dalam motornya. Ya itulah pokoknya. Itu deh, itu perbedaan komposisi dan agregasi itu di sini. Pembuatan objeknya. Jadi parameternya itu bukan objek tapi atribut dari si pembentuk gitu. Kalau mesin kan AC, cc, kalau aki kan tegangan. Udah gitu, dia pakai setter. Set aki pun juga sama, set aki itu harusnya bukan aki tapi cc. Di sini baru new cc
oh ini aki ya, kok cc sih, tegangan gitu kan, tegangan. Nah, terus kalau misalkan set mesin ya sama, berarti ini tipenya berarti kan cc string. Jadi pembuatan objeknya di sini cc itu kan. Terus apa lagi, set merek ya, set merek ya dia string. Nah sekarang get aki ya dia akan mengeluarkan aki ya kan, akinya yang sudah dibuat tadi. Terus mesinnya juga get mesin, get merek. Tuh kan. Nah sekarang bagaimana kita menjalankannya? Komposisi ke pertama kita buat langsung pembentuknya motor, nggak boleh kita buat mesin dan aki di sini karena mesin kan pembentuk aki, mesin pembentuk aki, mesin dan aki itu kan pembentuk motor ya kan. Jadi motor, nah langsung diisi mereknya, misalkan Honda, Yamaha. Gimana sih maksudnya motor Honda gitu kan, ya mereknya berarti Honda aja, enggak jangan. Oke, cc nya berarti cc nya berapa, karena string pakai petik 2 ya, 125 cc misalkan. Tegangan akinya, tegangannya misalkan 60, tegangan itu Hz ya kan, Hertz. Nah gitu kan. Nah sekarang ini motor dibentuk kan, ini kan pembentukan objek, artinya motor itu terbentuk, motor terbentuk, aki pun kan terbentuk kan, aki ini mesin terbentuk ya kan. Berarti ini kalau misalkan motor ini gak dibuat objek ya kan, atau misalkan motor ini kan udah dibentuk tuh, saya hancurkan sama dengan 0, mesinnya kan juga nggak akan ada kan ya kan, mesin sama aki kan juga nggak akan bisa diakses kan. Nah itulah asosiasi komposisi. Jadi motor kelas yang lain itu kelas gimana ya, kelas yang dibentuk misalkan dihancurkan, kelas yang lain akan hancur juga gitu. Jadi hubungannya sangat kuat. Pembuatan bedanya tadi, pembuatan objeknya ada di kelas yang berhubungan. Kalau agresi kan bisa berdiri sendiri kan, cuman kalau ini enggak, mesin sama aki itu nggak akan ada tanpa motor. Oke, misalkan kita keluarkan mereknya, merek motor, mereknya berarti kan motor dot get merek kan. Terus kita outputkan mesinnya, bukan mesin, kecepatan kan kita ngambil dari cc mesin kan, cc mesin dari si motor, di motor dot get mesin dot get cc. Terus tegangan aki, di motor dot get aki dot get tegangan. Oke, coba kita run. Nah tiba-tiba kita punya mesin di sini kan ya nggak, kita hanya membuat motor ya kan, kita hanya membuat motor, cuman kita punya mesin kecepatannya dengan sekian cc dan tegangan 60 Hz dengan sekian. Oke, itu perbedaannya. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan ajukan di kelas kita.com, di kelas online-nya, atau silakan komen. Oke, udah paling itu ya, udah 25 menitan. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.